Oke, baik, sudah jam 11:05. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, ini pertemuan pertama ya. Tentunya siapa yang hari ini tadi jam 8 ada kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang kuliah? Tadi pagi, Pak. Ada, Pak. Ada ya, ada yang tadi pagi ya. Oke, di pertemuan pertama semuanya udah langsung ini ber Google Meet atau ber-Zoom atau ada yang tidak? Udah, Sen? Udah, Pak. Sudah, semuanya Pak. udah ya. Jadi tidak ada yang belum kan? Ya, hanya memastikan saja. Oke, jadi pada hari ini kita masuk ke dalam kontrak kuliah. Ya, mudah-mudahan slide sudah terlihat. Dan mohon maaf nanti kalau katakanlah pada saat saya menyampaikan ini nih ada suara berisik-berisik gitu ya, karena di samping saya di rumah lagi ada renovasi. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Ya, jadi mata kuliah ini berbobot 3 SKS, Arsitektur dan Infrastruktur TI, salah satu mata kuliah inti wajib di program studi Sistem Informasi. Ya. Nah, kemudian tentunya mata kuliah ini juga memiliki prasyarat seperti analisa dan perancangan sistem informasi. Dan tentunya Anda adalah mahasiswa angkatan di kurikulum 2015. Nah, sedangkan ada nih kurikulum terbaru nih, di kurikulum untuk mahasiswa angkatan 2019. Nah, saya melihat ada mahasiswa di kelompok ini NIM-nya 2019, tapi dugaan saya itu adalah mahasiswa penyetaraan ya, bukan mahasiswa baru gitu. Ya. Oke, selanjutnya jadi agenda kita hari ini seperti yang saya sampaikan di grup adalah perihal tentang kontrak kuliah, apa yang harus kita sepakati selama kurang lebih 16 minggu ke depan. Selanjutnya perihal tentang kebudiluhuran, kita harus refresh tiap semester, di awal semester. Nanti pun kalau di sela-sela perkuliahan saya akan menyampaikan perihal tentang kebudiluhuran ataupun terkait dengan hal tersebut, nanti akan saya sampaikan dengan durasi ya tidak lama juga gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah perihal tentang overview dari mata kuliah ini. Apa yang akan Anda pelajari selama kurang lebih 14 kali pertemuan. Karena tentunya nanti di pertemuan 7, 8, atau 9 kita akan menyelenggarakan UTS. Kemudian di pertemuan ke-16 ya kita akan mengadakan UAS. Nah, nanti pun jika katakanlah saya tidak sampai pertemuan ke-16 ya, minimal sekali, total ya itu di angka 14 minimal sekali ya, syukur-syukur bisa full. Nah, kalau di semester lalu saya hanya bisa nyampe pertemuan 15 ya, biasanya sih total 16. Kenapa? Karena banyak liburnya waktu itu ya, banyak liburnya, dan liburnya itu mungkin ada juga ngerasain kan, libur yang langsung beberapa hari ya, libur langsung beberapa hari. Oke, lanjut ya. Ini sedikit saja tentang saya ya. Saya lulusan dari Budi Luhur, kemudian S1 saya juga di sini. Saya dulu angkatan 2000, lulus 2004. Dulu program studi saya adalah komputerisasi akuntansi. Nah, sejak 2007 kodifikasi dikti bahwa KA itu sudah tidak ada lagi di S1 ya. Jadi hanya boleh di program diploma. Jadi kalau KA di Budi Luhur tuh ada di D3 ya. Nah, sedangkan mungkin di kampus lain Anda pernah dengar KA masih ada itu di program paling tinggi adalah di D4 ya, diploma 4. Memang setara dengan S1 ya, tapi bukan S1. Sorry. Setara dengan S1 ya, tapi di kodifikasi diktinya adalah KA hanya tidak boleh di sarjana, hanya di program diploma gitu. Kemudian S2 saya di UI tahun 2006, lulus 2008. Kemudian belum S3, mohon doanya saja, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran untuk bisa melanjutkan studi S3 saya. Kemudian itu tadi background pendidikan, selanjutnya adalah background pekerjaan.
saya selain dosen, ya, jadi juga diberi tanggung jawab sebagai pekerjaan di struktural, ya. Jadi pada saat oh ya, sedikit informasi, dulu saya beasiswa Ikatan Dinas, jadi dari S1 Ikatan Dinas, S2 Ikatan Dinas. Jadi setelah lulus itu bekerja dan ada kewajiban waktu yang harus ditempuh, gitu. Ya kalau secara hitungan sih seharusnya masa Ikatan Dinas saya saat ini sudah selesai. Nah kemudian ya tadi selain dosen, saya juga ada pekerjaan secara struktural. Jadi pada saat saya lulus S1, saya dipekerjakan menjadi programmer, ya. Jadi kalau Anda tahu Direktorat Teknologi Informasi (DTI), ya dulu saya bisa dibilang mengawali karir saya di struktural itu di sana, ya, sebagai programmer. Nah kemudian setelah saya pernah, jabatan terakhir saya di sana adalah Kepala Subbagian Programmer. Karya saya adalah terkait dengan BAA, ya, bagian administrasi akademik. Oke, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih digunakan, ya, terkait dengan nilai, terkait dengan ya administrasi akademik lah, seluruh administrasi akademik, ya, itu saat ini masih running menggunakan Oracle. Itu digunakan dari BAA universitas, BAA seluruh fakultas, ya. Jadi ada skopnya tuh, ada BAA universitas, ada BAA fakultas, kemudian juga ASTRI, ya, ASTRI saya yang pegang juga saat itu. Oke, tapi ya tadi alhamdulillah sampai saat ini pun masih digunakan. Jadi lucu juga pada saat saya katakanlah nyetor nilai, nah saya masih melihat tuh program yang dulu pernah saya bikin gitu, ya. Oke, selanjutnya adalah saya pernah menjadi Kepala Pelayanan Registrasi Awal, nah itu di BAK, pernah menjadi Kepala Pelayanan Personalia di Rektorat, kemudian pernah menjadi Kepala Kegiatan Kemahasiswaan. Nah, mungkin Anda juga pernah tahu, saya pernah jadi Kaprodi selama hampir 2 periode, dari 2010 sampai akhir 2017, ya. Kemudian di tempat lain saya pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Akademik, gitu. Kemudian karir lanjut saya di penjaminan mutu, pernah menjadi subdit, wakil kepala, dan saat ini menjadi kepala bidang sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, itu info tentang pekerjaan saya. Nah, kemudian nanti kalau kita mau beremail, ada di henry.irawan@budiluhur.ac.id. Selanjutnya, ini WhatsApp saya, ya. Jadi WhatsApp saya di-share juga ke mahasiswa, jadi siapapun bisa akses, gitu ya. Oke, jadi saya tidak punya nomor lain yang saya share, hanya nomor ini saja. 0856 1 19 20 21. Ya, oke, lanjut. Ya, jadi sedikit overview ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam materi berikutnya adalah tentang deskripsi mata kuliah ini. Ya, tentunya Anda sudah mendapatkan mata kuliah mulai dari proses bisnis, ya, analisa proses bisnis. Kemudian Anda mempelajari tentang bagaimana cara mendesain dari rancangan sistem informasi. Desain ada di mata kuliah teknik pemodelan, ya, teknik pemodelan sistem informasi TPSI, dan juga digenapi dengan mata kuliah analisa perancangan SI. Oke. Nah, kemudian Anda juga mempelajari mata kuliah pemrograman. Selanjutnya, Anda mempelajari juga perihal tentang jaringan komputer. Bagaimana jaringan komputer mensupport sistem informasi tersebut. Nah, mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah mengcompile dari mata kuliah tersebut. Ya. Berisi tentang bagaimana membangun dan mengembangkan arsitektur dan infrastruktur TI secara umum maupun khusus pada perusahaan. Nah, tentunya nanti akan mempelajari lapisan-lapisan, layer-layer, mulai dari lapisan bisnis, ya, pertama kita bicara dari bisnis, kemudian kita bicara tentang sistem informasi dibagi dua, ada sistem informasi terkait dengan aplikasi dan terkait dengan data. Yang terakhir adalah dukungan dari teknologi informasi, baik hardware, software, ya, communication, network, dan lain sebagainya, ya. Tapi tentunya tidak parsial dalam-dalam seperti mata kuliah yang pernah Anda dapatkan sebelumnya, ya.
Ini hanya kita bicara tentang susunan untuk berdasarkan dari kerangka ataupun framework ya. Jadi nanti kita akan menggunakan framework ya agar pada saat penyusunan itu lebih sistematis. Ya. Mata kuliah ini mempelajari tentang lapisan teknologi mulai dari hardware, software, data hingga informasi serta metode pembangunan disertai studi kasus untuk beberapa bentuk arsitektur informasi yang sudah diterapkan di perusahaan. Nah, selanjutnya dengan adanya framework kerangka kerja ya, tentunya diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur. Karena di sana sudah ada yang namanya best practice, bagaimana menjalankan sesuatu yang terbaik dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Ya, dengan memastikan cakupan yang lengkap dari solusi desain dan memastikan arsitektur yang terpilih akan memudahkan dalam pengembangan di masa depan sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis perusahaan. Oke. Nah, jadi di sini nanti akan disampaikan kerangka atau framework secara generik. Nanti apa saja yang harus Anda isi, kemudian ada pemodelannya tentunya, ya. Katakanlah Anda sudah pernah belajar yang namanya activity diagram, ya. Oh, di sana ada swim lane, ada komunikasi antar aktor, ada activity-activity-nya, ya. Anda membuat berdasarkan dari simbol-simbol, notasi-notasi untuk menyusun activity diagram. Ya, ini kurang lebih sama, ya. Nanti ada activity diagram juga, ya. Secara pemodelan untuk framework, nah ini juga sama. Kita juga ada notasi-notasi, kita juga menggunakan tools, ya. Oh, kalau Anda sebelumnya menggunakan activity diagram itu menggunakan tools apa, ya? Banyak toolsnya, oke, minimal sekali, ya, walaupun katakanlah tidak spesifik, ada yang namanya Visio, ya, atau yang lain, Anda bisa pakai yang lain. Nah, di sini juga sama. Nanti kita menggunakan software yang namanya Archimate, ya, Archimate. Nanti akan ada semacam kayak, sebentar ada yang masuk. Pemodelan Archie dengan menggunakan software, ya. Nah, nanti juga sama, Anda akan diajarkan satu sesi perihal bagaimana cara untuk membuat Archie tersebut. Jadi langsung, ya, di depan komputer, masing-masing dari rumah, praktek, gitu ya. Oke, nanti akan saya coba mengajarkan bagaimana cara untuk membuatnya. Seperti itu. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menggambarkan kebutuhan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan dengan menggunakan framework standar. Nah, tadi ya, framework kerangka kerja yang nanti setiap tahapan itu harus Anda isi. Ya, oh, dari tahapan bisnis, kemudian dari tahapan sistem informasinya, ada aplikasi dan data, kemudian bagaimana bentuk teknologi informasinya, ya, di mana lokasinya, siapa saja orang-orang yang terlibat dan sebagainya. Nanti masing-masing akan ada yang namanya katalog, akan ada yang namanya matriks. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian mampu menjelaskan tentang apa itu arsitektur teknologi informasi, kemudian penerapan arsitektur teknologi informasi di perusahaan nyata, mampu menjelaskan konsep proses bisnis di perusahaan, mampu menggunakan lapisan teknologi dasar seperti hardware, software, dan informasi. Oke, nah ini kurang lebih adalah topik pembahasan kita, ya. Jadi secara umum saja pada hari ini nanti akan overview materi selama kurang lebih 14 pertemuan. Selanjutnya ini materi-materi ini nanti bisa saja saya switch sesuai kebutuhan. Kalau secara berjalannya, Anda bisa lihat di e-learning, ya. Anda bisa lihat di e-learning, namun begini, teman-teman. Yang di e-learning itu belum 100% saya siapkan. Dalam arti, ada metode yang namanya impor, ya. Nah, saya mengimpor materi itu dari kelas yang lalu, ya. Sehingga bisa jadi nanti pada saat Anda mencoba mengeksplor, lah ini kok ada tanggal yang tahun lalu ya, katakanlah di bulan Oktober, September 2020 ya. Jawabannya mungkin, ya, karena itu adalah hasil dari impor. Oke.
Jadi di Moodle itu ada fasilitas untuk ekspor dan impor, ya. Jadi kalau di awal tentu itu dibangun satu persatu tuh per pertemuan ya. Nah, namun kalau mata kuliah itu sudah pernah kita ajarkan, nah kita bisa melakukan impor dari semester sebelumnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti bisa saja tadi saya ulang menyampaikan bahwa Pak, ini kok ada tanggal yang belum ini? Ya, mungkin memang belum. Tapi pada saat di H-1 atau -2 itu sudah akan saya sesuaikan. Kenapa saya sesuaikan? Nah, tentunya kan nanti Anda akan melakukan presensi, Anda kalau download materi semuanya sudah siap ya. Jadi materi dari pertemuan awal sampai akhir itu sudah siap gitu ya. Nah, yang berbeda adalah perihal tentang buka tutup kuis, terus kemudian perihal presensi ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian nanti pun ya tentunya yang namanya mata kuliah materi ada, tapi secara penjelasan bisa fleksibel ya. Bisa fleksibel, contoh katakanlah ada pengenalan Archimate. Nah, tadi yang saya sampaikan tuh pemodelan Archie dengan menggunakan software yang namanya Archimate ya. Nah, itu nanti bisa ada di pertemuan keberapa gitu ya. Jadi tidak di pertemuan awal-awal. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pada saat di kelas di sini sepertinya mereka tahu dulu perihal apa saja arsitekturnya, baru dirangkai dengan pemodelan Archimate. Ya, nanti kita akan ada satu sesi sendiri untuk ada workshop tentang perihal Archimate. Softwarenya nanti saya sampaikan linknya ya, besarannya kurang lebih sekitar 200 megaan gitu. Kemudian Anda install di komputer Anda. Kemudian nanti saya ajarkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya minggu depan kita mulai ke dalam arsitektur bisnis ya. Nah, di dalam arsitektur bisnis nanti akan membicarakan perihal perusahaan, dia apa visi misinya, apa tujuan dia, kemudian bagaimana link-in-nya dengan IT perusahaan, apa produk yang mereka jual, siapa pelanggan mereka, siapa segmentasi pelanggan mereka, siapa supplier atau mitra mereka, siapa kompetitor mereka. Nah, itu nanti akan disampaikan di arsitektur bisnis selama 2 pertemuan. Nah, selanjutnya ada arsitektur sistem informasi, dibagi 2. Tadi saya sudah sampaikan, ada data dan aplikasi, nanti juga disampaikan. Kemudian nanti UTS, selanjutnya adalah arsitektur infrastruktur di TI-nya dan sebagainya ya. Nah, jadi ini katakanlah nanti mengalir saja, fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Terus kemudian perihal presentasi seperti apa? Begini. Kalau katakanlah presentasi awal mungkin bisa, tapi pada saat presentasi tugas besar, kalau kita tidak dalam masa pandemi, tentunya mungkin ada beberapa teman yang mengetahui bahwa saya suka sekali dengan yang namanya mahasiswa itu observasi studi kasus ke real case, ya. Jadi mahasiswa datang ke perusahaan, kemudian mereka melakukan observasi sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu. Harus ada yang namanya membuat katakanlah SWOT analisis, harus bikin yang namanya business model canvas, harus bikin yang namanya value chain diagram dan lain sebagainya, yang tentunya itu risetnya di perusahaan studi kasus, ya. Anda datang ke sana dan sebagainya. Nah, tapi itu kita bicara adalah dalam kondisi normal. Nah, saat ini kan kondisinya adalah sedang tidak normal, ya, new normal, ya. Mahasiswa masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah, menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal tersebut tentunya tidak akan dilakukan, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya ada pengganti. Nah, penggantinya apa? Penggantinya adalah Anda cukup melakukan literatur review, ya. Literatur review adalah Anda mencari laporan tentang pembuatan arsitektur sistem informasi di perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat publikasi karya ilmiah dari peneliti yang sebelumnya yang pernah membahas itu, ya. Apakah dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk proceeding, ya. Nah, ini akan terbantu sekali kalau Anda sudah pernah sedang ya mengambil mata kuliah
metodologi penelitian atau metodologi riset gitu ya. Boleh tahu siapa yang sudah tentunya ya, yang sudah mengambil metodologi riset? Sudah ada kan ya? Atau yang sedang? Yang sudah? Yang sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Semua. Udah semua. Tapi mungkin kalau yang sedang, yang saat ini sedang berlangsung, ada? Yang belum ambil malah? Yang belum ambil? Nggak ada ya? Oke, jadi saat ini sepertinya sudah ya. Pun nanti akan saya refresh, ya saya akan refresh. Saya tidak akan mengajarkan metodologi penelitian, tidak ya. Saya akan merefresh bagaimana cara mengisinya, begitu ya. Ya mudah-mudahan dosen di metodologi riset atau metodologi penelitian pernah mengajak Anda untuk melakukan literatur review dari jurnal atau proceeding peneliti-peneliti sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena nanti pun pada saat Anda khususnya di tugas akhir, ya Anda diminta tuh untuk melakukan tinjauan pustaka literatur review, mencari penelitian terkait yang sebelumnya, ya, yang sejenis, yang sebelumnya, ya. Misalnya Anda ngambil DSS, ya, Decision Support System, terus mengambil tentang apa pemilihan karyawan terbaik, let's say, ya. Nah, dengan metode apa, katakanlah AHP dan SAW misalnya, ya. Nah, nanti Anda mencari tinjauan pustaka yang sebelumnya, dan itu banyak gitu. Biar kenapa? Biar ada perbandingan ya apa yang orang lain pernah lakukan. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada yang namanya literatur review dengan menggunakan jurnal gitu ya. Oke. Kemudian ini referensi dari buku ya. Dan kemudian untuk framework nanti akan ada, saya coba kenalkan sekilas beberapa framework yang lain. Namun untuk di mata kuliah ini kita akan menggunakan framework yang namanya TOGAF, ya, The Open Group Architecture Framework. Oke, kemudian ya perihal nanti kuis, tugas ya, ini kurang lebih sih saya masih mengadopsi dari yang offline ya. Oke, tapi nanti setiap ada, kalau kuis, tentunya setiap pertemuan akan ada kuis, ya. Kalau tugas yang spesifik gitu ya, nanti akan saya sampaikan, ya, akan saya sampaikan. Jadi ada, kalau kuis itu pasti setiap pertemuan ada, gitu ya. Kemudian, nah biasanya kalau kuis nanti akan saya buka itu panjang, paling cepat 2 hari, ya, paling cepat 2 hari, tapi bisa 3 hari, bisa hampir seminggu. Nah, itu tergantung dari pada saat saya lihat bobotnya, ya. Walaupun ujung-ujungnya saya tahu kalau mahasiswa tuh ngerjain biasanya di akhir-akhir gitu ya. Oke, nah, namun saran saya adalah pada saat mengerjakan kuis langsung segera dikerjakan. Kenapa? Karena masih fresh kan apa yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, ya. Nah, kemudian ya ini kriteria penilaian ya, saya rasa Anda sudah sudah mengetahui. Kemudian kalau penilaian ya ini bobot penilaiannya ya 30 30 40. Kemudian kalau kehadiran, jangan lupa tuh melakukan presensi ya. Jadi ya kalau ini kan keterlambatan ya maksud di kelas gitu ya, tapi sekarang kan kita tidak di kelas, jadi tolong diadaptasi aja gitu ya. Kalau untuk presensi saya akan buka tentunya di hari H itu seharian penuh ya. Biasanya saya buka itu di 00 sampai 23.55. Jadi untuk pertama kali supaya Anda tidak lupa, segera lakukan presensi gitu ya. Jangan lupa lakukan presensi. Nah, presensi itu nanti tentunya akan otomatis akan ditarik dari sistem e-learning ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, antara sistem Moodle di e-learning sama di web studentnya Anda yang berbasis web itu ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi sudah dibikin yang namanya gate, entah menggunakan API atau seperti apa, ada jembatan akan menarik tuh ya, akan ditarik perihal tentang presensi dan sebagainya gitu. Kemudian oke, nah tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau dosen itu
mengajar harus minimal ya, itu wajib 13 kali pertemuan kalau di Budi Luhur ya. Dari 16 itu minimal adalah 13 kali pertemuan. Kalau tidak nyampe ya 13 pertemuan itu berarti included UTS dan UAS. Nah, kalau tidak nyampe, dosen tersebut berarti secara kondite kurang bagus, tidak bagus malah ya. Oke, jadi minimal sekali adalah 13 kali pertemuan. Nah, saya secara rencana 16 kali pertemuan ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke 16 kali pertemuan. Itu termasuk UTS dan UAS. Nah, UTS-nya tadi di pertemuan 7, 8, 9, tapi pada saat saya desain antara di pertemuan 8 atau pertemuan 9, nah nanti akan saya sampaikan kapan kita UTS ya. UTS, oke. Kalau kuis ya, kuis itu nanti bisa PG, bisa juga essay ya, bisa juga perpaduannya ya. Tapi untuk UTS dan UAS itu semuanya PG ya. UTS dan UAS itu adalah kompilasi secara random berdasarkan soal kuis yang pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi Anda harus pintar-pintar gimana caranya Anda atur gitu ya, bahwa oh ini sudah dikasih tahu nih bahwa yang keluar di UTS dan UAS adalah berdasarkan ya soal dari kuis ya. Bisa saya bilang mayoritas ataupun sepenuhnya. Jadi kalau mayoritas sebagian besar, kalau sepenuhnya ya berarti sepenuhnya gitu ya, antara itu ya, tapi setidaknya sebagian besar ya keluar dari sana. Jadi Anda atur aja bagaimana cara strateginya tuh ya. Dan tentunya saya akan memberikan sebuah attempt yang banyak, dan yang diambil adalah highest score gitu ya. Katakanlah Anda uji coba pertama katakanlah dapat 60, uji kedua dapat 85, uji ketiga dapat 80, ya berarti kan tetap 85 yang akan diambil. Seperti itu ya. Oke, tapi silakan saja berstrategi. Selanjutnya adalah nanti ada tugas, ada 4 kali, kemudian 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sesudah UTS, dan nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga perihal tentang video conference, minimal 5 kali ya. Nah, memang kalau secara aturan kan 3 kali, cuma 3 kali itu nggak akan cukup ya, minimal 5 kali. Kalau saya sih bisa dibilang hampir semuanya conference ya. Tapi setidaknya sih pasti lebih daripada ini. Kalau UTS dan UAS ya tidak conference, tapi kalau mata pertemuan biasanya conference. Nah, nanti saya akan sampaikan conference gitu ya, menggunakan ini sama linknya tidak berubah ya, kecuali kalau lagi kepengen Zoom gitu ya, kita sebentar aja nih, saya mau nerangin sekitar kurang lebih setengah jam misalnya gitu ya. Nah, kalau setengah jam ya kita pakai Zoom deh, buat refresh saja, ya itu nanti akan saya sampaikan. Tapi by default kita akan menggunakan Google Meet dengan s.id/meethenry. Oke, terus kemudian tadi kuis sudah ada, terus komunikasi via WhatsApp. Jadi kalau apapun nanti ada info akan saya sampaikan di WhatsApp grup, ya. Termasuk tugas-tugas dan kuis. Jadi jangan tiba-tiba, Pak ini besok UTS Pak ya, Pak nanti UTS ya Pak ya. Nah, saya pasti akan menyampaikan ke Anda gitu. Saya tidak akan orang yang diam-diam terus tiba-tiba ngasih kuis, enggak. Nanti akan saya sampaikan, oh ada kuis katakanlah hari ini, nah gitu, sampai dibukanya sampai kapan, nah itu akan saya sampaikan ke Anda gitu ya. Nah, katakanlah nanti jika ada yang kurang sesuai dari apa yang saya sampaikan, tolong saya diingatkan di grup ya. Oke, perihal tentang pekerjaan kelompok, saya masih belum tahu nanti akan bentuknya seperti apa. Jikapun nanti akan ada pertemuan kelompok, karena semester ini yang ngambil mata kuliah ini sedikit ya. Karena kalau secara tren itu antara tiap semester beda-beda tuh. Ada yang di semesternya ganjil mata kuliah ini dia banyak, di semester genapnya sedikit ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mata kuliah IT di semester genap itu sedikit, di semester ganjil banyak ya. Bahkan ada 5 sampai 6 kelas ditayangkan. Kemudian mahasiswanya pun juga penuh ya, udah di atas 40 bahkan 50. Nah, sedangkan untuk di genap ini ya, dia tidak banyak. Saya rasa hanya satu kelompok, dan itu pun hanya sedikit mahasiswanya ya.
Nanti perihal katakanlah ada pekerjaan kelompok, nanti akan saya sampaikan di pertemuan keberapa jika ada, ya. Oh, nanti harus bergrup gitu ya, nanti saya sampaikan, ya. Nah, kalau ini kan biasanya kalau di kelas, kita biasanya kalau di kelas saya mungkin ada yang pernah dapat ngambil mata kuliah saya sebelumnya, ya ini adalah hal-hal yang saya terapkan seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke overview, ya, jadi ini saya sampaikan adalah 9 nilai kebudiluhuran. Ya. Nah, hal ini tentunya saling mendukung satu dengan yang lain. Ada yang namanya sabar mensyukuri, cinta kasih, suka menolong, jujur, tanggung jawab, rendah hati, toleransi, kerjasama, dan sopan santun. Ya. Ada poin-poinnya tentunya pada saat sabar mensyukuri. Apa di sana adalah menahan atau menerima dengan ikhlas, baik berupa kesenangan atau kesedihan, dengan dasar bahwa segala sesuatu yang baik atau buruk merupakan buah dari perbuatan yang telah dilakukan. Ya, jadi apapun yang diberikan yang di atas, ya, ya syukurilah gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran yang negatif tentang kehidupan kita, ya. Nah, kalau secara indikatornya, ya tadi dapat menahan diri dari hal yang bertentangan atau aturan yang berlaku, kemudian juga tidak mudah ngegas, ya, tidak mudah marah, tidak mudah katakanlah mengeluh, apalagi mengeluh terhadap yang di atas. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Oke. Terus tidak melonjak kegirangan di saat mendapat beruntungan, kemudian ya nikmati apa yang diperoleh sehingga dapat menjalani hidup dengan tenang. Nah, kemudian cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini adalah memahami perasaan dan keinginan orang lain, menempatkan diri pada posisi yang lain sehingga selalu menjaga suasana yang harmonis dan tidak ada konflik. Ya, jadi saya ulang, mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, berempati, sehingga selalu menjaga suasana yang harmonis dan tidak ada konflik. Selanjutnya adalah senantiasa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Karena bagaimanapun yang ada di dunia ini, alam semesta, baik makhluk hidup ataupun tidak hidup, makhluk hidup pun ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, yang semuanya tentunya tunduk terhadap Sang Pencipta. Kita semua bertasbih kepada Sang Pencipta. Walaupun bentuk bertasbihnya itu bisa beda-beda ya. Kita mungkin nggak tahu bagaimana tumbuhan itu bertasbih ya. Serunya di YouTube pernah lihat ada penelitian tuh. Ya, ada penelitian gitu ya. Tumbuhan itu bersuara gitu ya, berteman bersuara dan sebagainya, dan terlihat ada gelombang-gelombang seperti apa yang ya tadi kemungkinan mereka memang bertasbih kepada Sang Pencipta. Ya intinya adalah mencintai dan jangan merusak, ya jangan merusak. Selanjutnya nilai yang berikutnya adalah suka menolong, memperhatikan kapanpun orang lain membutuhkan bantuan, ya peduli terhadap kesulitan orang lain, melayani orang lain. Bahkan kalau saya pribadi, saya memiliki sebuah target, ya target bahwa berbuat kebaikan minimal sekali dalam satu hari, apapun itu, ya apapun itu minimal sekali dalam satu hari. Ya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat adalah jujur. Nah, jujur adalah modal dan bahkan nilai yang dihargai di semua tempat. Ya, kalau basicnya Anda sudah jujur, ya orang akan percaya sama kita. Gitu. Ya, menyampaikan apa adanya sesuai dengan hati, kemudian berbuat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan, tidak berpura-pura,
tidak membohongi diri sendiri, ya, dan juga orang lain, dan juga tidak mengambil hak orang lain, mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Kadang-kadang kan kita sama orang lain itu subjektif ya, entah ada masalah apa dengan orang tersebut. Jadi walaupun orang lain itu benar, ya, walaupun orang lain itu benar, karena secara dasarnya kita udah nggak suka sama itu orang, ya subjektifnya itu jalan gitu ya. Kita mendenial bahwa oh dia bagus, kita hargai. Enggak, kita malah berpikir dia enggak nih pasti ada tujuan jelek dan sebagainya. Nah, itu jangan seperti itu. Kita harus objektif ya kepada siapapun. Kemudian tanggung jawab, taat pada peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi, mewujudkan janji yang telah dinyatakan, tepat janji, ya, dan mengemban amanah. Berikutnya adalah rendah hati. Nah, ini sifat yang tidak menonjolkan diri sendiri, yang apa adanya, kemudian menerima mengakui kelebihan orang lain, mengakui kekurangan diri sendiri. Nah, Anda pun juga harus melihat potensi diri Anda. Ya, yang Maha Kuasa menciptakan seseorang tidak ada yang sempurna. Anda harus mengetahui apa kelebihan atau kekuatan, serta juga apa kekurangan Anda, gitu. Ya, Anda bisa mengukur, bisa juga Anda meminta dari orang lain untuk mengukur diri Anda, gitu. Ya, contoh katakanlah, misalnya saya tipikal orang yang apa ya, bisa dibilang sedikit berantakan, kurang rapih, ya, kurang rapih. Tapi kalau kita bicara pekerjaan, hasil dari pekerjaan, ya, saya pun tidak tahu, yang nilai itu orang lain. Ya, banyak yang menilai seorang perfeksionis. Saya bilang, masa sih? Kayaknya enggak, biasa aja. Ya kan, lo kayak gini aja. Seperti itu. Ya. Nah, tapi walaupun tadi saya berantakan, tapi kalau untuk urusan pekerjaan, saya rapi. Nah, itu berarti menjadi apa? Menjadi kekuatan saya, dan juga ada kelemahan saya. Perihal disiplin, ya jujur saya kurang disiplin sebetulnya. Gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu kelemahan saya. Gitu. Ya, jadi Anda harus tahu apa kekuatan dan apa kelemahan Anda, dan bagaimana caranya memaksimalkan dan mengoptimalkan kekuatan atau kelebihan Anda, dan juga meminimasi apa kekurangan Anda. Selanjutnya adalah toleransi. Nah, toleransi adalah tidak memaksakan kehendak diri sendiri, dan juga terkait dengan menghargai perbedaan dari suku, ras, agama, dan kelompok. Kemudian perasaan bahwa yang satu merupakan bagian dari yang lain, pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Ya, jadi tidak membeda-bedakan apakah agama, apakah suku, gitu ya. Oke. Nah, karena bagaimanapun juga Anda merupakan sebuah entitas yang ada di dalam masyarakat, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, ataupun lingkungan bermasyarakat, berwarga, dan bernegara. Kemudian kerjasama di sini adalah saling membantu, tidak konflik dalam mencapai tujuan bersama, serta individu yang berpikir secara fleksibel untuk kepentingan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah sopan santun, menunjukkan perilaku interpersonal sesuai dengan tataran norma, baik itu secara lisan, ya, ataupun ucapan, serta tingkah laku, ya, baik itu dalam teks, ya, kalau kita akan chatting dan sebagainya. Nah, itu tahu bagaimana caranya kita terhadap orang lain itu sopan, ya, sopan. Apalagi kepada orang tua, ya, yang lebih muda aja kita harus santun, apalagi kepada yang tua, ya, siapapun itu, ya. Bahkan ya saya tidak tahu ya, dengan umur saya yang sudah hampir 40 ini, sampai saat ini pun kalau saya mau pergi kemanapun gitu ya, terus kalau sama orang tua, ya itu selalu cium pipi kanan dan pipi kiri, jadi salin pipi kanan, pipi kiri. Gak tahu kenapa keberkahan itu sepertinya ada di belakang saya jika saya melakukan hal tersebut. Jika tidak, ada yang berbeda, kayaknya ada yang kurang, kayaknya ada yang salah gitu loh, ya. Nah, itu saya biasakan. Kemudian juga tidak pelit pujian, ya, dalam arti menyampaikan sesuatu yang menyenangkan ya kepada orang lain, ya.
yang membahagiakan orang lain, seperti itu. Kemudian biasakan dengan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, itu tergantung dari kondisinya tentunya ya. Oke, jadi biasakan dengan kata-kata tersebut ya. Oke, nah tentunya hal ini Anda refresh terus di tiap semester nilai kebudiluhuran. Kenapa? Ini adalah ciri khas kebudiluhuran ya, ciri khas Universitas Budi Luhur ya. Tapi Pak, ada Pak sepertinya, atau mungkin Pak Henry nggak seperti itu dan sebagainya. Ya, jika ada ataupun ada orang lain, ya saya kurang tahu di orang lain. Kalau seandainya pun saya pribadi, ya saya minta maaf. Ada saja kadang saatnya hilaf gitu ya. Tapi kurang lebih, ya mari kita sama-sama bisa dibilang menasehatilah ya, menasehati kan di surat Al-Asr ya, saling menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam overview materi, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Apa yang mau didiskusikan? Mungkin? Enggak ada, Pak. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, share screen saya sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke overview atau introduction dari IT. Ya. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu enterprise architecture, kemudian mampu penerapan manfaat ya, penerapan pada perusahaan, serta framework dari enterprise architecture itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari enterprise architecture. Ya, kemudian manfaat EA, ada EA framework, ada apa itu the Open Groove, dan TOGAF, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam enterprise. Ya, jika dari istilah enterprise itu ada banyak arti ataupun definisi di masing-masing bidang. Ya, ada dari bidang economic and business, ada bidang vessels atau vessel saya lupa lagi tuh. Ada di fiction atau fiksi, ada di computing, ada di geographic location, ya. Nah, dari mata kuliah ini, ya, enterprise, ya, kita kira-kira apa? A, B, C, D, atau E untuk di mata kuliah ini? Scope dari enterprise atau pengertian enterprise. Yang A, Pak. Yang A. Kok bisa kepikiran yang A? Okay. Terlintas, Pak. Terlintas. Ya, good. Ya. Itulah yang membedakan ya. Yang membedakan kalau secara umum prodi di komputer itu kan hanya ada 3 yang mendasari, yaitu adalah informatika atau ilmu komputer, kemudian adalah sistem informasi, yang berikutnya adalah sistem komputer. Ya, yang membedakan antara prodi-prodi tersebut, ya, walaupun sekarang berkembang nih, bukan ada 3, tapi sudah ada 5. Ada tambahan yang namanya adalah teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak, ya, information technology dan software engineering. Jadi ada 5. Terus tumbuh lagi macam-macam tuh, ya. Ada yang katakanlah bisnis digital, ada yang namanya
apalagi ya, supply chain management. Jadi sudah tumbuh kembang tuh, ya. Ada banyak varian, ya. Tapi setidaknya kalau secara bidang ilmu ya kita anggap 3 tadi secara besaran ya. Nah, yang membedakan antara prodi SI dengan prodi yang lain adalah ya kita mempelajari yang namanya organisasi. Kita mempelajari yang namanya bisnis dari organisasi. Organisasi atau perusahaan ya. Kita mempelajari bagaimana manajemen di perusahaan. Ya. Jadi seorang sistem informasi itu bukan hanya bisa bikin aplikasi, nggak akan nyambung. Dia harus tahu bagaimana perusahaannya, bagaimana bisnisnya, ya. Dia harus tahu bagaimana proses bisnisnya. Dia harus tahu produk apa yang mereka jual, ya. Mereka harus tahu aktor-aktor siapa yang terlibat. Itu yang diajarkan di mata kuliah sistem informasi, ya. Nah, kenapa sih di mata kuliah SI ada yang namanya pengantar ekonomi, manajemen, dan bisnis? Ya, kenapa perlu ada mata kuliah yang terkait dengan hitungan-hitungan bisnis dan lain sebagainya? Ya, kenapa perlu ada yang namanya katakanlah interpersonal skill dan sebagainya? Nah, itulah yang membedakan antara SI dengan prodi yang lain. Kenapa? Karena di dalam SI, kita juga mengetahui pada saat bikin aplikasi, bukan hanya sekedar bikin aplikasi, tapi kita harus tahu dulu apa tujuan dari aplikasi ini dibangun. Ya. Apakah akan menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya? Masalah apa yang dihadapi di perusahaan? Bagaimana orang-orang yang terlibat, aktor-aktornya? Ya. Nah, makanya tuh Anda dipelajari juga mata kuliah tadi, memahami bisnis proses, jadi analisa proses bisnis. Ya, baru berikutnya pemodelan dan sebagainya. Ya, correct, betul. Jawabannya adalah dari sisi economic and business. Ya. Nah, kalau di Wikipedia ada banyak nih tadi tuh. Ada di fiction, kalau fiction tuh enterprise itu ada di film tuh. Ada di film Star Trek kalau Anda tahu tuh. Ya, nama pesawat mereka adalah USS Enterprise gitu. Ya, di computing juga ada skalanya enterprise, geographic location ya tandanya ya memang kumpulan perusahaan dan sebagainya. Nah, tapi di sini pada saat di economic and business, enterprise di dalam konteks dari enterprise arsitektur itu berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Dalam hal adalah bisnis perusahaan. Nah, bisnis tentunya adalah segala sesuatu kegiatan ataupun usaha yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, tentunya Anda pernah mungkin disampaikan oleh mata kuliah yang lain bahwa keuntungan ada 2, yaitu yang bersifat tangible dan bersifat intangible. Ya, saya ulang, bisnis adalah segala kegiatan ataupun usaha yang menghasilkan keuntungan. Ya, tapi keuntungan dibagi 2 nih. Ada keuntungan yang tangible dan keuntungan yang intangible. Nah, apa itu keuntungan tangible? Keuntungan tangible adalah keuntungan yang jelas ukurannya, yang jelas hitungannya. Ya, contoh katakanlah, omset perusahaan saya dalam 1 bulan, ya, ini adalah let's say 90 juta gitu ya. Nah, itu jelas, ya. Berdasarkan dari penjualan, kemudian berdasarkan dari pemasukan, itu jelas. Bisa dihitung keuntungan bersihnya berapa. Oh, keuntungan bersihnya sekian puluh juta. Nah, itu jelas. Gitu, ya. Terus ya itulah tangible. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur. Yang bisa diukur, jelas ukurannya dan bisa dikonversi juga dengan uang gitu, ya. Katakanlah punya harta kekayaan. Anda punya apa? Anda punya surat berharga, Anda punya tanah, Anda punya obligasi, Anda punya macam-macam lah. Nah, itu bisa diukur, dihitung dengan uang. Itu yang namanya tangible. Jadi mudah, karena jelas ukurannya. Nah, sedangkan ada yang namanya intangible. Nah, kalau intangible adalah sama-sama keuntungan, tapi keuntungan yang dia bukannya tidak bisa ya, tapi sulit untuk diukur. Ya, seperti apa? Contoh, katakanlah apa? Kepuasan pelanggan. Ya. Kalau pendapatan penjualan udah jelas parameternya, sekian rupiah. Tapi di saat kepuasan pelanggan, seberapa puas pelanggan Anda, nah itu sulit
untuk diukur. Ya. Kemudian apalagi perihal tentang loyalitas. Perihal tentang tadi loyalitas kesetiaan ya maksudnya ya. Itu sulit diukur. Ya. Bahkan pernah gak sih Anda mendapati sebuah kondisi bahwa contoh apa ya? Yang suka sepak bola lah ya, yang suka sepak bola ya. Memang banyak perseteruan antar kota di sepak bola. Ya, kita ambil kasusnya adalah di IPL, Liga Inggris. Ada yang tim namanya Tottenham Hotspur. Ya. Pemiliknya bilang bahwa saya tidak peduli berada di urutan keberapa di akhir klasemen. Urutan keberapa dia tidak peduli di akhir klasemen. Yang terpenting adalah finish di atas Arsenal. Nah, berarti kan ada sesuatu nilai di situ yang tidak dapat dikonversikan. Ya, apa itu kepuasan? Ya. Balapan juga misalnya ada balapan motor dan sebagainya. Anda juara nih, juara 1, Anda dapat medali, dapat piala, dapat uang. Anda bilang, saya sebetulnya tidak butuh semua ini. Yang saya butuhkan adalah saya bisa mengalahkan dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada di sana ada kepuasan, ada loyalitas, kepercayaan, ya, membangun brand image. Nah, itu tidak mudah, gitu. Ya. Nah, ada perusahaan yang memang bergerak ke sana, yang dia bukan ke arah ke uangnya, tapi ke kepuasan dia, gitu. Ya, misalnya contoh nih, dosen, ya, dosen udah jelas kalau dia mengajar nanti dia akan mendapatkan honor SKS, ya. Teman-teman, ternyata tidak semua dosen berpikiran seperti itu. Ya. Ada waktu itu kenalan saya, dia adalah direktur BUMN, jadi dosen, ngajar di reguler dan juga di kelas karyawan. Ya, kondisi saat ini tidak mengajar di Budi Luhur. Ya, pernah mengajar di Budi Luhur. Nah, kemudian kalau bingung kan membayar dengan orang secara capability seperti itu tuh bingung honornya gitu kan ya. Oke. Terus saya sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, Budi Luhur secara honor rate-nya segini, Pak. Terus dia bilang, ya Pak Henry, bukan itu yang saya cari, gitu kan. Dia sampaikan, kalau saya hanya mencari itu, ya saya lebih baik tidak usah, gitu. Kenapa? Pak Henry kan tahu, saya pulang pergi dari dari kantor ke kampus itu menggunakan mobil pribadi dan ada sopir. Tandanya apa? Nah, dia punya mobil yang minimal sekali adalah ya katakanlah Innova lah, yaitu yang 2.500 cc ya. Yang kalau diisi premium tuh batuk gitu loh. Ya minimal kan Pertamax gitu. Nah, secara ongkos bensin aja udah berapa? Terus kemudian ya dan lain-lain lah gitu. Terus dia menyampaikan ya bahwa yang saya cari adalah kepuasan saya. Saya bisa sharing ilmu kepada mahasiswa. Saya bisa bercerita kepada mahasiswa, saya bisa tadi sharing ilmu, berbagi gitu ya. Nah, itu saya merasa puas gitu. Ya, saya senang kayak gini Pak Henry gitu. Dan bahkan dia juga cerita, dan ini juga mahasiswa juga cerita gitu ya. Jadi setelah akhir perkuliahan, dia tuh ya mungkin nggak ajak semuanya ya, tapi ajak beberapa mahasiswa untuk ditraktir makan dan sebagainya. Dari mana? Dari honor honor mengajarnya itu ya. Dalam arti bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah kepuasan, kesenangan ya. Ya, itulah keuntungan yang namanya intangible ya. Nah, ada perusahaan yang memang bergerak fokusnya tidak mencari ke sana, dia non profit ya, lembaga sosial dan sebagainya, yang dia sudah tidak berada di level untuk mencari uang lagi, dia mencari udah bukan hanya sekedar hablum minanas aja, tapi sudah juga hablum minallahnya gitu ya. Walaupun pekerjaan apapun, asalkan kita ikhlas, niatnya dengan baik ya, bismillah,
itu akan menjadi pahala dengan ke kita gitu ya, itu akan menjadi ibadah ya. Tapi di sini memang fokusnya adalah bukan mencari materi gitu ya. Jadi kayak lembaga-lembaga nirlaba seperti itu ya, dia sudah lebih ke arah ke sosial, charity gitu dan sebagainya. Ini yang betul ya. Tapi kadang-kadang kan disalahartikan bahwa ada tempat untuk dalam tanda petik pencucian uang dan sebagainya. Saya tidak bicara perusahaan yang bentuk seperti itu. Saya bicara tentang perusahaan yang memang dia pure urusannya adalah ingin berbagi sama orang lain. Ya, kayak katakanlah, ada acara santunan anak yatim, Jumat berkah, sedekah dan lain sebagainya. Nah itu sudah berada di yang nirlaba. Keuntungannya berbeda, bukan uang, tapi keuntungannya tadi kepuasan dan sebagainya. Ya, nah itu saya sampaikan bahwa enterprise dia adalah sekumpulan bisnis, ya. Nah, bisnis itu apa? Bisnis itu adalah segala kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, tapi keuntungan ini dibagi dua, ada yang tangible dan intangible. Tangible dia dapat diukur oleh uang, sedangkan yang intangible sulit untuk diukur, ya. Jadi contohnya tadi apa? Ada kepercayaan, ada kepuasan, ada kesenangan, ya tadilah keuntungan yang sulit untuk diukur. Ya. Lanjut. Oke. Nah, enterprise kalau menurut TOGAF, ya, sekumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah instansi pemerintah, korporasi, dan sebagainya. Nah, korporasi bisa saja memiliki lebih dari satu enterprise atau usaha. Ya, bisa menjadi unit bisnis lain, menjadi holding, dan sebagainya. Nah, enterprise juga dapat diperluas meliputi dari partners, suppliers, dan customers. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya tadi enterprise sekarang adalah arsitektur. Nah, arsitektur di sini kalau kita cari di Wikipedia itu sama juga. Ada berbagai macam definisi tergantung dari bidangnya. Ada design of built environment, arsitektur ya, yang kita tahu adalah di bidang ilmu arsitek. Ya, kita juga punya kan teknik arsitektur. Kemudian ada design of process system, ada publication, ada biology and record labels. Jadi kayaknya tuh ada yang namanya label rekaman yang namanya arsitektur gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari scope kita di sini adalah kita bicara tentang design of process system. Ya. Nah, IA di sini berkaitan dengan perencanaan ya, perancangan sistem proses secara umum. Komputer, proses bisnis dan lainnya. Dalam hal ini, arsitektur digunakan untuk menyelaraskan sistem dalam organisasi. Jadi, menyelaraskan antara bisnis perusahaan dengan IT yang mereka punya. Gimana caranya bahwa investasi IT yang tentunya tidak murah itu dapat mendukung bisnis perusahaan. Nah, keselarasan tadi antara bisnis dan IT yang dimaksud adalah menyelaraskan antara bisnis dan IT. Strategi bisnis dapat diterjemahkan menjadi strategi IT dan sebaliknya, sehingga masing-masing dapat memberikan manfaat bagi bisnis. Oke, perihal bisnis nanti ada di arsitektur bisnis, kita akan bahas lebih tuntas nanti di pertemuan berikutnya. Selanjutnya di dalam TOGAF ya, organisasi ya mendasar dari sesuatu yang diwujudkan dalam komponen hubungan tata kelola dan perancangan dan evolusi. Jadi kita bicara ada komponen-komponen di sana, kemudian komponen tersebut saling berhubungan dan tentunya perlu dikelola. Oke, nah ini adalah definisi dari enterprise architecture. Kalau tadi definisi enterprise sendiri, kemudian definisi arsitektur sendiri, nah sedangkan ini adalah many definition of enterprise architecture. Mulai dari FEAF, kemudian dari MIT, kemudian dari Enterprise Architecture Book of Knowledge, kemudian dari Gartner dan sebagainya. Ya, definisinya macam-macam di sini. Ada a well-defined practice for conducting enterprise analysis, design, planning, and implementation using a comprehensive approach at all times for the successful development and execution of strategy. Ya, adalah
praktis ya, adalah praktis yang baik yang sudah matang untuk menjalankan penganalisaan enterprise, desain, perencanaan, dan implementasi dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam setiap waktu untuk pengembangan yang sukses dan eksekusi strategi yang baik tentunya juga. Nah, itu adalah definisi masing-masing ya, nanti silakan dibaca sendiri saja. Nah, di sini ada di warna merah ini adalah bisa dibilang sebagai key point ya, key point dari masing-masing definisi. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa enterprise architecture adalah tentang bagaimana cara perusahaan mengorganisasikan proses bisnis dari hulu ke hilir tuh, apa saja proses bisnisnya, dan infrastruktur TI yang mereka punya diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi, misi, dan model operasional perusahaan. Jadi bisa dibilang di sini adalah enterprise architecture berbicara tentang bagaimana sih perusahaan ya dia melakukan integrasi TI untuk mendukung bisnis prosesnya. Nah, apa yang akan dituju? Yang akan dituju adalah visi dan misi. Nah, perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Ya, nanti akan disampaikan di mata kuliah tentang bisnis. Yang pertama adalah tentang visi dan misi. Ya, namun saya kutip sedikit aja. Visi adalah pandangan jauh ke depan perusahaan mau dibawa kemana. Ya, sedangkan misi adalah kegiatan utama untuk merealisasikan dari visi. Ya, jadi pada saat perusahaan di bab awal selalu bicara tentang apa sih visi dan misinya, seperti itu. Mereka akan menjadi seperti apa dalam periode waktu tertentu. Ya, sama. Anda pun juga harus punya visi dan misi. Ya, jadi Anda mau jadi apa harus Anda definisikan. Ya, mungkin Anda menyampaikan, iya Pak, biarkan aja deh Pak, saya let it flow aja Pak, biarkan mengalir aja Pak, nanti saya seperti apa. Oh, ntar dulu, jangan seperti itu. Ya, kenapa? Iya, kalau mengalir ke tempat baik. Kalau mengalirnya ke tempat yang tidak baik, ya, ataupun katakanlah stuck, tetap harus punya cita-cita, tetap harus punya rencana, ya, akan seperti apa, ya. Oke, Anda mau lulus dari budi luhur dalam jangka waktu berapa lama? Itu 3,5 kah, 4 tahun kah? Nah, itu harus didefinisikan, harus dicita-citakan, harus direncanakan, ya. Kemudian IPK-nya berapa? Ya, Pak, saya tidak pintar-pintar amat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terus bagaimana? Ya, kan ada syaratnya. Katakanlah kalau mau bekerja di perusahaan, ya harus minimal IPK-nya berapa. Nah, minimal itu deh. Jadi Anda punya target tuh, ya. Terus, oh Pak, saya diminta untuk masuk PNS, gitu katakanlah. Oh, cari syarat-syarat PNS itu seperti apa, ya. Dan jangan ngepas, gitu ya. Jangan ngepas karena bisa saja berubah, ya. Contoh katakanlah dulu 2,95, bisa jadi nanti berikutnya jadi 3. Ya, cari angka yang aman lah. Katakanlah 3, 3,25, nah itu aman. Gitu ya. Oke, kalau bagus ya bisa di atas itu tentunya. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian model operasional adalah model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Nah, kemudian definisi yang lain adalah enterprise arsitektur merupakan gambaran atau blueprint cetak biru, ya, yang berisi semua proses bisnis enterprise, informasi yang dibutuhkan, serta infrastruktur TI yang diintegrasikan serta distandarisasi. Kita punya gambaran, kita punya blueprint, ya. Kita punya blueprint untuk apa? Untuk proses bisnis di enterprise, serta apa sih informasi yang dibutuhkan? Oh, kalau kita punya proses bisnis ini, apa informasi yang diperlukan? Apa data yang diperlukan? Apa data yang disimpan? Selanjutnya, apa teknologi pendukungnya? Nah, itu definisi dari enterprise architecture. Ya, biar apa? Biar Anda tahu kira-kira apa kebutuhannya berdasarkan dari proses bisnis. Jadi ada visi dan misi, kemudian ada tujuan, nanti diterapkan pada program kerja, nanti ada proses bisnis, di proses bisnis dia butuh informasi apa, selanjutnya didukung sama teknologi seperti apa. Yang diintegrasikan,
Yang diintegrasikan dalam arti di proses satu dengan proses yang lain bisa saling mengetahui, ya. Jangan sampai tidak terintegrasi, ya. Katakanlah bagaimana sih contoh tidak terintegrasi? Contoh misalnya, Anda daftar di PMB nih, kemudian pada saat Anda mau bayar ke keuangan, mesti entry data ulang, gitu. Nah, itu kan ngaco. Kenapa? Ya kalau sudah di entry di PMB, Anda ke keuangan, tinggal nyebutin nomor pendaftaran, udah langsung muncul tagihan. Nah, katakanlah seperti itu, ya. Nah, tapi tidak sedikit perusahaan yang dia belum terintegrasi, sayang sekali. Gitu. IT sudah ada, tapi tidak diintegrasikan, ya. Karena ya nantilah disampaikan di pertemuan lain. Kemudian di sini juga ada yang namanya serta distandarisasi. Ya, di definisi sebelumnya juga menyampaikan perihal juga tentang standarisasi, gitu ya, yang diintegrasikan dan distandarisasi. Nah, ini juga sama nih, yang diintegrasikan serta distandarisasi. Diintegrasikan artinya menyeluruh, terkoneksi satu dengan yang lain, holistik. Kemudian ada yang namanya distandarisasi. Maksudnya apa distandarisasi? Menggunakan standar yang sama. Ya. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang di dalamnya punya unit kerja, bagian, departemen, atau apapun itu namanya, yang mereka IT-nya itu tidak terintegrasi satu dengan yang lain, dan juga tidak standar. Dalam arti tidak standar apa? Ya, aplikasi yang dibangun berbeda, database-nya berbeda, datanya berbeda, ya, masing-masing berdiri sendiri. Nah, itu tidak distandarisasi. Contoh, ya, Budi Luhur pernah mengalami hal tersebut. Ya, Budi Luhur pernah mengalami hal tersebut. Itu di bawah tahun 2004 ya kayaknya, 2004-2005, di bawah itulah. Ya, Budi Luhur punya kampus, punya kelas cabang di Roxy, di Salemba, dan di Cempaka. Ya, nah itu masing-masing tidak terintegrasi, masing-masing kayak punya silo-silo sendiri, kayak pulau-pulau informasi sendiri. Mereka data mahasiswanya tidak terintegrasi. Jadi pada saat mahasiswa daftar di katakanlah di Roxy gitu ya, kemudian dia kucuk-kucuk datang ke pusat, itu mungkin datanya masih belum ada gitu. Kenapa? Karena masih terekam di kelas cabangnya. Nah, nanti baru berikutnya di batch baru disetor ke pusat. Nilai juga seperti itu. Jadi nggak bisa langsung dilihat, ya. Ya dulu juga sempat ada mahasiswa mau daftar wisuda, tapi sama BAK masih belum di-approve. Kenapa? SKS-nya belum cukup. Loh, kok bisa SKS-nya belum cukup? Iya, karena ada nilai yang masih tertunda, yang masih tersimpan di cabang. Gitu. Nah, itu kan berarti tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa saling baca. Gitu. Ya. Terus kalau tidak standarisasi maksudnya bagaimana? Ya, beda-beda pengembangannya. Dulu kita katakanlah menggunakan programnya itu berbasis DOS, Clipper, database-nya DBF file, ya. Nah, di cabang itu beda-beda. Ada yang menggunakan Fox Pro, ada yang menggunakan VB, ada yang menggunakan Access, ya, Microsoft Access. Jadi beda-beda. Database-nya pun beda-beda. Ada yang menggunakan database katakanlah mungkin apa waktu itu ya, MySQL, ada yang punya database-nya Access, ya, ada yang punya DB file. Jadi secara teknologi berbeda. Nah, apalagi perihal tentang data. Data di sini adalah field-fieldnya, ya. Fieldnya, penamaan field udah pasti berbeda. Yang satu katakanlah C jengkel di kampus A, di kampus lain namanya katakanlah jenis kelamin, di kampus lain beda-beda. Pun datanya juga beda. Misalnya di kampus pusat ya di Petukangan, datanya katakanlah LP laki-laki perempuan. Nah, di kampus yang lain PW, ya, pria wanita. Nah, kalau di sana P-nya itu pria, kalau di kampus ini P-nya itu perempuan. Itu dua hal yang berbeda. Belum lagi dia pakai angka 12 atau 01. Nah, pada saat nanti ditarik, ya, berbeda informasinya, gitu, ya. Standarisasinya di mana? Pada saat nanti data itu mau ditampilkan, disajikan, nggak akan ketemu. Nah, itu yang dimaksud dengan dia sudah tidak terintegrasi dan juga tidak distandarisasi,
enak sekali kalau sudah distandarisasi. Artinya semuanya sama. Ya, secara field-nya sama, secara isi datanya sama, database-nya sama. Kalau bisa aplikasinya pun sama, ya. Oke. Sekalipun aplikasinya berbeda, oke, nggak apa-apa lah. Tapi setidaknya menggunakan database yang sama, database yang sama. Ya, nanti bisa menggunakan middleware dan sebagainya. Ya nggak ada masalah. Yang penting pada saat muaranya menjadi satu, walaupun aplikasinya pengembangannya berbeda. Bisa itu berbasis desktop pun juga banyak varian, berbasis web juga varian, ya, berbasis mobile dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi setidaknya database-nya sama, ya. Ada yang namanya standarisasi, ya. Misalnya standarisasi, contohnya apa? Kalau misalnya di device, ya. Contoh misalnya di handphone. Dulu kalau kita sebut adalah handphone sejuta umat, kita bicara Nokia, ya. Walaupun di sana nanti ada Motorola, ada Sony Ericsson dan sebagainya, ya, Samsung, ya. Kita bicara Nokia aja. Nah, Nokia kita mau ngecas chargernya, ya, kita lupa nih bawa charger nih, baterai lowbat, ya. Terus minjem sama temen, punya charger Nokia gak? Nah, dia bilang, charger yang seperti apa, yang kayak gimana, gitu. Kenapa? Satu vendor pun itu beda-beda. Ada yang dia tebel, ada yang dia sedang, kecil sekali, tipis seperti jarum dan sebagainya, itu beda-beda. Apalagi dengan handphone yang lain, gitu. Nah, coba lihat sekarang, ya. Sekarang, ya, buat ngecas, ya ada punya standarisasi. Ada micro USB, ada Type B, Type C, ya. Sekarang lebih enak lagi kan Type C, ya. Nah, seperti itu maksud adalah standarisasi. Jadi bisa pakai open standar. Listrik juga sama, ya. Kemudian perihal tentang WiFi, kemudian tentang jaringan RJ45. Nah, itu semuanya standar, ya. Listrik. Nah, listrik Anda kalau listriknya beda-beda colokannya, kan bingung nanti, ya, karena kan dua. Nah, tapi beda negara, ya beda cerita, gitu ya. Anda nanti jalan ke Singapura, ke Malaysia, berbeda. Jalan ke Jerman, berbeda tuh, ya. Makanya perlu ada namanya charger converter portable buat ke mana-mana, ya. Tapi kalau di negara-negara misalnya kayak masih di Singapura atau di Malaysia, mereka kan pakai yang 3 itu kan, colokan 3. Kita kan sedangkan colokannya 2 kan. Nah, gimana caranya? Bisa diakalin, ya. Bawa aja kayak bangsanya mirip-mirip kayak gagang sendok atau gagang garpu. Nah, itu bisa dicolok colokan ketiganya buat ngebuka, baru kita bisa masuk. Padahal kan colokan kaki 3, ya. Nah, itu namanya standarisasi, gitu, ya. Jadi saya ulang, enterprise architecture adalah gambaran menyeluruh ataupun blueprint cetak biru untuk semua proses bisnis di dalam enterprise, informasi yang dibutuhkan, dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan, serta di standarisasi. Ya. Jadi kurang lebih ada bentuknya seperti ini. Di IT Infrastructure Landscape Diagram. Oke, apa manfaat dari enterprise arsitektur? Ya. Sebelum kita ke sana, nah di sini ada layer-layer dari tipe arsitektur. Nanti ini pun akan kita pelajari satu-satu, kita bedah satu-satu di setiap pertemuan, ya. Ada business architecture, ada business proses, ada organization, dan ada people, ya. Oke, itu arsitektur bisnis. Kemudian ada arsitektur SI. Nah, arsitektur SI itu dibagi 2, ada arsitektur data sama arsitektur aplikasi, ya. Kemudian ini berbicara, kalau arsitektur data, kita bicara tentang struktur dari aset data organisasi. Jika Anda pernah belajar IRD, kelas diagram, ya seperti itu, ya. Kemudian ada arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi apa saja yang digunakan, ada cetak biru aplikasi yang diterapkan. Kemudian dari sisi di layer berikutnya, di layer yang ketiga, yaitu perihal tentang teknologi, perihal tentang capability hardware, software, dan network untuk mendukung penerapan dari arsitektur di atasnya, ya. Jadi ada arsitektur bisnis, ada arsitektur sistem informasi, dibagi 2, ada aplikasi dan data, kemudian berikutnya ditopang oleh arsitektur teknologi. Nah, sehingga masing-masing arsitektur ini saling terkait, ya. Arsitektur teknologi mendukung arsitektur aplikasi dan data. Aplikasi dan data akan mendukung, ya, arsitektur bisnis perusahaan, sehingga dapat merealisasikan visi dan misinya. Oke, selanjutnya pentingnya enterprise arsitektur. Nah, ini merupakan kunci kesuksesan bisnis,
manajemen yang baik, dan pemanfaatan IT yang efektif agar menjadi sebuah senjata untuk dapat berkompetisi. Selanjutnya adalah good information management. Agar apa tadi? Competitive advantage, keunggulan berkompetisi. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis saat ini yang merajai adalah mereka yang dapat memaksimalkan IT perusahaannya. Ya, bahkan akan melihat pada saat si pelanggan bagaimana sih kondisi IT perusahaannya. Nah, seperti itu ya. Dan tadi ya, bahkan bisnis-bisnis sekarang ya tidak lepas lah semuanya dari IT. Perkembangan secara masif saat ini, e-commerce, kemudian segala transaksi secara online, e-business, ya, ojek online, kemudian makanan, terus booking hotel dan sebagainya, ya itu semua terkait dengan aplikasi IT yang mendukung bisnis perusahaan. Nah, namun di sini ada kondisi IT yang secara klasik ya bisa dibilang tersebar dan banyak duplikasi data. Di sini maksudnya adalah sesuatu yang negatif ya. Terus kemudian IT sulit dipahami, kurang responsif terhadap perubahan yang terjadi, biasanya di-drive oleh regulasi maupun kompetisi. Kemudian ada investasi IT, di sini hanya fokus ke pemeliharaannya dan bersifat taktis atau profesional dan kurang strategis. Nah, itu kondisi-kondisinya. Ya. Nah, di sini ada sedikit saja perihal tentang how project really work di dalam permasalahan terkait IT. Ya, saya sampaikan secara sekilas saja ya. Saya mau zoom in dulu. Oke, kita punya 12 kondisi. Ya, yang pertama di sini mudah-mudahan masih terlihat. Ya, ini adalah kondisi project IT yang realitanya kebanyakan seperti ini gitu ya. Oke, yang pertama tentunya pada saat ingin project IT ada customer atau user, dia berdialog ya, bercakap dengan tim pengembang yang di dalamnya tentunya ada project leader, ada sistem analis, ada programmer, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kita lihat di sini, how the customer explain it. Ya, dia menjelaskan saya mau ada ayunan di pohon, gitu ya. Oke, dia menjelaskan saya butuh ini. Ini baru penjelasan ya, dia hanya menjelaskan. Kemudian project leader understood it. Yang dia pahami adalah ada ayunan di pohon, bentuk seperti ini. Nah, dari sini ke sini aja sudah ada gap. Ya, sudah ada perbedaan. Ya. Oke, tapi apakah ada pohonnya? Ada. Ayunannya ada? Ada. Tapi bisa jalan apa enggak gitu kan? Oke. Nah, kemudian diterjemahkan oleh si sistem analis. Nah, sistem analis kemudian mencoba mendesain. Nah, desainnya dia untuk seperti ini. Ya. Nah, ini udah mulai absurd nih. Ya, pohonnya ada, ditopang ada, ayunannya ada. Tapi kan kalau ngeliat dari kanan kaki ini kan udah nggak jelas. Ya. Terus how the programmer work it. Jadi setelah programmer udah dapat dari sistem analis, kemudian dia terjemahkan, dia coding dan sebagainya, dibangun aplikasinya tuh, ya dibikin. Nah, ada pohon, ada juga ayunannya. Nah, tapi kan ayunan tidak mengayun seperti ini. Kemudian what the beta tester receive. Nah, ternyata yang dia terima pada saat jadi bentuk seperti ini, ada pohon, udah nggak jelas di bentuk seperti ini. Namun how the business consultant describe it. Wah, di saat ada business consultant dia bilang, wah kita akan bikin ayunan yang megah, yang nyaman. Wah, pakai sofa, gitu. Nah, lanjut. Nah, sedangkan realisasinya, kalau kita ngomongin project, kita bicara dokumentasi, di sini ditulis how the project was documented. Nah, dari sisi dokumentasi, mau tahu teman-teman apa yang terjadi? Nihil. Ya, nol, kosong. Jadi tidak ada dokumentasi.
gitu ya. Bahaya sekali kan, project tidak ada dokumentasi apa yang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, panduan-panduan itu tidak ada. Kemudian what operation install it. Jadi ada IT operation, ya dia menginstal nih. Apa yang dia install? Bentuknya seperti ini, udah nggak jelas nih. Pohon ayunannya juga cuma tali doang. Namun ya, how the customer was billed. Jadi dia ditagih dan harus bayar. Apa yang dia harus bayar? Yang dia harus bayar adalah mahal, sesuatu yang hebat. Nah, ini suruh bayar apa nih? Suruh bayar bikin roller coaster nih, bukan lagi ayunan nih. Ya, secara harga gimana? Secara harga tentunya ya tidak murah ya, mahal gitu ya. How it was supported. Nah, bagaimana dukungannya? Nah, dari dukungannya ternyata bisa dibilang apa? Sangat minim, sedikit sekali. What marketing advertised. Nah, pada saat si marketing dia menyampaikan untuk mengiklankannya, ya bisa dibilang ini black box. Nggak kelihatan nih, cuma tahu ada ayunan doang. Nah, sesungguhnya ya, what the customer really needed. Sesungguhnya ternyata si customer inilah yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah dia memiliki ayunan dengan menggunakan ban yang bergantung di pohon. Hanya itu yang dia butuhkan sebetulnya, gitu. Nah, kalau kita kembali ke flashback ke gambar yang tadi, kita lihat ya. Nah, hati-hati pada saat penjelasan si customer dan pada saat kita sebagai bagian dari orang IT itu menerjemahkan. Ya, banyak proyek IT yang gagal. Kenapa? Karena tidak ketemu tuh antara apa yang betul-betul dibutuhkan oleh user dan apa yang dibikin. Oke. Nah, ini contoh ya. Kenapa? Nggak pernah ketemu tuh antara bisnis dengan IT. Ya, ini analogi di dalam gambar aja ya. Di sini ada bisnis, dia punya strategi, kemudian karena ada gap yang besar, ada tembok besar di sini, sehingga sangat sedikit sekali yang ketemu sasaran. Yang lain tidak tepat sasaran. Nah, ini hanya ilustrasi aja. Oke, nah ini ilustrasi yang saya sering sekali sampaikan di kelas, gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini gambar apa ya? Ada dua gambar nih, gambar apa ini? Boleh direspon? Gambar apa ini? Kapal, Pak. Satu kapal apa? Yang satu kayak kapal nelayan tuh yang buat jaring ikan. Yang satu? Itu apa ya? Perang apa tongkang ya? Iya, betul. Kapal perang. Ya. Nah, inilah yang terjadi di IT, bahwa antara business needs dan business requirements dari user itu bukan diterjemahkan ya, malah mereka mungkin ingin membuat sesuatu yang hebat, ingin membuat sesuatu yang wah, yang wonderful, ya. Tapi bukan itu yang diinginkan, ya. Bisnis, oke, tentunya ada persamaannya ya, sama-sama berjalan di laut, di air, itu persamaannya, betul. Tapi secara fitur, ini dua hal yang berbeda. Ya, tadi yang kamu bilang tuh, yang satu buat tangkap ikan, Pak. Yang satu tuh kapal perang, Pak. Ya, udah beda kepentingan. Gitu. Jadi bisnis dia maunya ini, IT ngebuatin yang seperti ini. IT bikinin sesuatu yang mewah, yang canggih, yang wah, yang wonderful. Tapi pada saat disampaikan ke user, dia bilang begini, Pak, ini hebat, ini canggih, tapi bukan ini yang kita mau. Nah, loh, di saat bukan ini yang kita mau, tandanya kan ujung-ujungnya nggak digunain. Ujung-ujungnya investasi IT yang besar itu tidak terpakai. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi, banyak yang terjadi. Kenapa hal itu terjadi? Hal yang terjadi dikarenakan adalah adanya kesalahan pada saat user requirements, menggali kebutuhan user, apa keinginan dari user yang sebetulnya, gitu. Ya, tadi tidak sedikit orang IT yang bilang, udah biarkan kita yang kerjakan aja deh.
Bapak maunya apa, udah kita kerjakan deh. Nah gitu, tanpa lebih mau tahu dalam apa sih yang betul-betul mereka butuhkan, mereka inginkan. Nah ini kondisi yang terjadi, ya. Ya, jadi kalau banyak di dalam case study, banyak project IT yang gagal, ya ini penyebabnya. Dikarenakan adanya gap antara apa yang dibutuhkan oleh bisnis dan apa yang dikembangkan atau yang dibuat oleh tim IT. Nah, kemudian pentingnya EA di sini adalah kritikal terhadap keberlangsungan dan kesuksesan bisnis. Jadi memungkinkan untuk mengelola inovasi dalam enterprise. Memandang IT secara holistik sehingga dapat menjamin keselarasan antara bisnis dan IT. Apa manfaat dari penerapan EA ini? Ya, satu, membantu mencapai strategi bisnis yang diturunkan dari visi dan misi. Mempercepat inovasi, proses bisnis informasi yang lebih konsisten, sistem yang lebih handal dan aman, ya, operasi bisnis yang lebih efisien dan lain sebagainya. Mengurangi risiko, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah EA framework. Nah, banyak sekali EA framework, gitu ya. Apa tuh EA framework? Nah, tadi kan ada enterprise arsitektur, cetak biru, blueprint untuk menggambarkan proses bisnis dan IT perusahaan yang selaras, yang diintegrasikan serta distandarisasi. Nah, kemudian enterprise architecture framework adalah tools atau alat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan cakupan dari arsitektur yang berbeda-beda. Apakah itu arsitektur bisnis, apakah itu arsitektur aplikasi, data, maupun arsitektur teknologi. Menggambarkan suatu kumpulan building block. Jadi untuk membangun tersebut banyak blok-bloknya, ya. Kayak misalnya Anda mau bangun gedung, itu perlu ada blok-bloknya, ya. Dan mendeskripsikan hubungan satu dengan yang lain. Mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur, memastikan kelengkapan dari rancangan solusi serta memungkinkan pengembangan di masa depan. Jawaban, respon terhadap dari kebutuhan bisnis. Oke, ini berikutnya adalah EA Framework Timelines, ya. Mulai dari pertengahan ya, 85 sampai 90, ya, mungkin di sekitar tahun 87, 88, itu lahir yang namanya Zahman Framework, ya. Nah, Zahman Framework ini adalah framework yang dulu pada saat saya kuliah S2 di MTI UI, nah saya menggunakan framework ini, Zahman and Zahman ini, ya. Nah, kemudian di 90-an awal, ya sekitar 9192, ada yang namanya Spiwork EA Planning, ya itu untuk kebutuhan dari city planning. Kemudian TOGAF itu di 95-an itu rilis, ya sampai sekarang masih terus di maintain, ya. Oke, kemudian ada FEAF, itu juga framework juga, gitu ya. Nah, ini framework yang perlu Anda ketahui, framework lain. Jadi nanti kita akan concern ke TOGAF, ya. Tapi selain TOGAF, ada nggak sih Pak framework lain? Jawabannya ada, gitu ya. Yang pertama adalah Zahman Framework. Nah, Zahman Framework ini tadi sudah disampaikan pada tahun 87, diperkenalkan oleh John Zahman. Framework itu adalah dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang, sehingga didapatkan gambaran organisasi yang secara utuh. Framework tersebut, dia identifikasinya mudah. Kenapa? Karena dia merupakan, ya generiknya ya, merupakan framework matriks 6x6. Ya, 6x6. 6 ke samping dan 6 ke bawah. Nah, baris yang menyatakan baris, ya, jadi kan namanya matriks, dia ada baris sama kolom ya. Nah, baris dia menyatakan pandangan perspektif sebagaimana dipandang oleh perencana, jadi orang yang merencanakan, si pemilik, perancang, pembangun, dan functioning enterprise. Kemudian kolom, ya, kolom dia fokus kepada abstraksi dari what, data apa, kemudian how, apa saja fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya, where, ya, network, lokasinya di mana dan seperti apa jaringannya, kemudian who, siapa orang-orang yang terlibat atau aktor-aktornya, when, kapan itu akan dijalankan secara waktu, kemudian why,
apa motivasi untuk mengembangkan dari aplikasi tersebut. Ya, jadi dia punya dua besaran perspektif dari sisi orang dan dari sisi abstrak. Nah, ini contoh dari framework dari Zahman, ya. Tadi dari sisi sebelah baris, ini kan baris ya, ini baris, kolom, masing-masing 6. Nah, dari sisi ada planner, ada scope kontekstual, di sini ada owner atau pemilik, gitu. Kemudian ada designers, ada builders, kemudian ada subcontractor dan functioning enterprise. Nah, dari sisi kolom itu ada data, what, ada function, how, network. Nah, masing-masing nanti perpaduan antara namanya matriks, ada perpaduan baris dan kolom, akan ketemu yang namanya sel. Nah, sel ini adalah artefak atau diagram yang dibuat untuk memenuhi masing-masing sel dari baris dan kolom ini, ya. Jadi katakanlah network terkait dengan bisnis model atau konseptual, apa yang dia bikin adalah bisnis logistik system. Nah, seperti ini. Nah, ini diagram-diagramnya. Oke. Nah, jadi Zahman and Zahman, ya, atau Zahman framework, dia terkenal dengan matriks 6x6. Berikutnya adalah FEAF. Nah, FEAF juga framework juga, itu diperkenalkan di tahun 99 ya oleh Federal CIO Council. Ditujukan untuk mengembangkan EA dalam federal agency atau multiple interagency. Kemudian membagi arsitektur menjadi area bisnis, data, dan aplikasi, dan teknologi. Nah, mirip seperti TOGAF ya, tapi secara bentuk dia berbeda. Arsitektur drivers, di sini dari sisi bisnis, ya, business pressure, ada tekanan dari bisnis atau regulasi dan sebagainya, visi dan misi. Kemudian ada dari sisi untuk standarisasi, target, dan transactional proses. Nah, ini bentuk dari FEAF. Target, ya, ada current. Current itu adalah kondisi saat ini, dan target adalah kondisi yang diharapkan di masa akan depan. Nah, jadi seperti apa nanti yang akan dikembangkan. Dari sisi apa? Dari sisi bisnis arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Ya, standarisasi, current ini adalah current condition, kondisi saat ini target adalah masa depan. Sesuai dengan apa? Visi perusahaan dan strateginya. Oke, selanjutnya adalah TOGAF. Nah, TOGAF atau The Open Group Architecture Framework itu dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali di tahun 95, digunakan untuk mengembangkan enterprise architecture di mana terdapat metode dan tools yang rinci untuk mengimplementasikannya. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya dari framework ini adalah dia sifatnya fleksibel dan open. Artinya, dia multi-vendor, ya, dia multi-teknologi, jadi tidak terkait dengan sebuah vendor ataupun teknologi. Jadi bisa dipakai oleh seluruh perusahaan dengan multi-vendor. Oke, ada Administration Development Method. Nanti kita akan ngebahas ini nih, lebih banyak tentang TOGAF ADM. Kemudian ada arsitektur content framework dan sebagainya. Oke, sedikit tentang Open Group. Dia merupakan gabungan ya, jadi konsorsium internasional yang netral terhadap vendor dan teknologi. Sehingga mereka dari vendor apapun, Microsoft, IBM, dan sebagainya, mereka tidak ada masalah. Jadi dia netral, dia multi vendor gitu ya. Jadi open standar. Kemudian mengembangkan standar dan sertifikasi IT, menyediakan panduan dan lingkungan terbuka, keanggotaan terbuka bagi seluruh enterprise. Oke. Kemudian ini adalah visi dari Open Group, boundaryless information flow for the between enterprise. Ya, jadi tanpa batasan alur informasi ya untuk dan antara enterprise. Kemudian programnya di sini ada komunitas EA, best practice dan sebagainya. Nah, ini adalah TOGAF timeline dari berdirinya TOGAF, ya, jadi sampai saat ini kondisinya TOGAF 9.1, gitu. Oke, sedikit aja perihal tentang TOGAF ADM, nanti kita akan bicara di sini, dia ada 8 fase utama, masing-masing membentuk sebuah siklus iteratif, ya. Di sini nanti kita akan membahas TOGAF ADM di pertemuan berikutnya, kita akan bedah nih, perihal tentang apa itu arsitektur visi,
arsitektur bisnis, kemudian sistem informasi arsitektur, teknologi arsitektur, dan sebagainya. Oke, nah nanti ini masing-masing ini akan disampaikan di pertemuan sendiri-sendiri aja, antara fase 1 ya sampai fase H, gitu. Ya. Nah kalau perihal sertifikasi, Anda juga bisa ambil sertifikasi TOGAF. Oke. Ya, saya rasa sampai sini sudah cukup, gitu ya. Jam 11, hampir 2 jam. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Udah cukup, Pak. Oke. Cukup Pak, cukup. Ya, Cukup, nanti Pak. untuk pertemuan berikutnya, saya rasa tidak selama ini gitu ya, karena pertemuan awal jadi pembuka. Jadi perlu ada kontrak kuliah dan ada kebudiluhuran tadi ya materi. Ya, untuk berikutnya sih saya rasa 1 jam sudah cukup. Gitu. Oke, silakan Anda lakukan presensi, jangan lupa tadi pada saat saya tarik baru ada sekitar berapa orang ya? Ya 5 atau 6 orang lah yang baru melakukan presensi. Kemudian jangan lupa mengerjakan kuisnya. Nah, kuisnya itu selama 3 hari, kemudian nanti due date-nya Kamis sampai jam 23.55. Saran saya download materinya, dibuka lagi, dibaca lagi, kemudian waktunya kan 15 menit pada saat masing-masing attempt, masing-masing percobaan. Ya, nah Anda dikasih 3 kali untuk percobaan, yang dicari adalah highest score. Silakan berstrategi ya, silakan Anda lah, gitu ya. Oke, ya materi yang nanti di quiz itu apa yang saya sampaikan pada hari ini, gitu. Jadi semuanya sampai hari ini, termasuk kebudiluhuran, ya. Nah nanti juga Anda disampaikan tuh pemahaman materi, ya. Kalau jadi kuisnya itu ada 10 soal. Tapi Pak, nanti kok ada 11? Ya, 11 itu adalah hanya sekedar survei saja perihal tentang pemahaman materi pada hari ini. Nah, karena soalnya random, ya, 1 sampai 11 random, nah pemahamannya itu bisa muncul di pertanyaan nomor 1 di awal, di akhir, ataupun di tengah. Jadi tidak ada masalah. Nah, jawabannya apa? Untuk yang pemahaman materi, ada katakanlah sangat paham, paham, cukup, tidak paham, gitu ya. Anda jawab apapun, nilainya betul. Gitu ya. Jadi, itu tidak mempengaruhi nilai. Jadi, jawabannya Anda pilih apapun, itu jawabannya betul. Gitu. Oke, demikian teman-teman. Saya akhiri. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mas David, Mas Fatur, Mas Tafi, Rifki, ya Iqbal. Ya, terima kasih.